Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang udah mampir dan kesasar di channel Madam Suki, terima kasih ya, terima kasih banyak. Oke, jadi kita mau ngobrolin tentang kasusnya Joshua. Kalian masih belum bosan kan? Nah, jadi ini ada komentar yang menarik banget untuk aku ulas di sini. Jadi ini dari Volta Jian, ya. Dia mengatakan bahwa permintaan Joshua kepada pacarnya untuk mencari penggantinya adalah bukti di mana bagaimana PC telah menguasai kehidupan Joshua. Saya tidak melihat bahwa PC mencintai Joshua, tetapi mengharapkan kepuasan nafsu untuk selamanya. Untuk mendapatkan itu, sehingga Joshua mendapatkan ancaman harus pindah atau pisah. Penolakan Joshua untuk melayani nafsu PC mengakibatkan kemarahan besar hingga terjadi persengkokolan untuk membunuhnya. Di sini dapat saya duga bahwa Pasutri Sambo memiliki kelainan seks yang mengizinkan istrinya berhubungan dengan pria lain. Sehingga penolakan Joshua untuk melayani nafsu istrinya dianggap suatu bentuk pelecehan. Waduh. Gimana nih menurut kalian? Ngeri-ngeri sedap ya. Gimana? Joshua ini mempunyai masalah yang tidak bisa diceritakan. Oke. Joshua pernah meminta maaf. Kira-kira kalian sebagai laki-laki, ya ini untuk yang laki-laki tolong Madam Suki dikasih komentar ya. Sebagai seorang laki-laki yang meminta maaf kepada pacarnya, dan kemudian dia tidak bisa menceritakan apa yang terjadi. Kira-kira ini masalah apa? Pasti masalah besar yang tidak ingin melukai kekasihnya. Bener apa enggak? Tolong Madam Suki dikomentari ya buat yang cowok. Nah, Vera mengatakan pada Rosi, ini yang dikatakan Joshua. Kenapa masih nunggu abang? Ya, buka hatimu ya dik untuk laki-laki lain. Ya, kalau abang masih tetap sendiri aja, kamu bisa untuk punya anak. Buka ya dik hatimu untuk lelaki lain. Apa yang dilakukan Joshua, atau ini misalkan bukan Joshua, apa yang dilakukan seorang laki-laki yang meminta pacarnya atau kekasihnya? Ini kan sesuatu yang aneh ya. Ini sepertinya Joshua mempunyai sebuah kesalahan yang tidak bisa ia katakan kepada kekasihnya. Benar apa enggak? Kenapa ia menyuruh kekasihnya membuka pintu hatinya untuk lelaki lain? Ini kan aneh. Iya kan? Apa yang dikatakan oleh Volta Jian nyambung apa enggak? Ini Madam Suki yakin ya Volta Jian ini cowok kayaknya ya. Nah, karena kan ini permintaan Joshua kepada pacarnya untuk mencari penggantinya adalah bukti di mana dan bagaimana PC telah menguasai kehidupan Joshua. Biar dek, aku tidak bisa mengatakan pada mama, papa, adik, keluarga, kamu, biar aku menanggungnya sendiri. Dan di sini jelas bahwa Joshua mempunyai beban. Tidak bisa diceritakan Joshua kepada siapapun. Nah, si Volta ini mengatakan juga bahwa ini gimana ya, ini seperti kayak Sambo dan istrinya ini memiliki kelainan seks yang mengizinkan istrinya berhubungan dengan pria lain. Nah, Madam Suki nggak mau, maksudnya nggak bilang FS dan PC ini mempunyai hubungan yang seaneh itu, seperti yang dikatakan oleh Volta, ya kan? Tetapi kalau kalian bertanya, emangnya ada ya Madam Suki pasangan yang mempunyai hubungan yang aneh atau seorang istri atau suami mengizinkan pasangannya itu untuk bermain dengan orang lain? Ada, ya? Mungkin kalian bisa cari tahu, tanya di Google, apa itu swinger? Swinger itu adalah pasangan suami istri yang mengizinkan
pasangannya ini untuk open marriage ya, untuk bisa bermain dengan sama-sama pasangan. Jadi pasangan si A misalkan ya, si A sama si B ini pasangan. Nah, si C sama si D ini pasangan, jadi mereka ini nanti bermain bersama-sama dalam satu ruangan. Jadi itu swinger, itu nggak hanya di luar negeri, tetapi di Indonesia juga ada. Bahkan mungkin kalian juga nggak akan bisa percaya bahwa pelaku dari pasangan yang kelainan seks ini, mereka itu apa ya, menutup kepalanya, sepertinya wanita-wanita yang gimana, yang alim seperti itu. Padahal mereka mempunyai kelainan seksual. Jadi ada. Nah, jadi jangan heran ya, mulai sekarang kalian itu kalau ada pasangan-pasangan yang memang mempunyai kelainan-kelainan seperti itu ya, karena segala sesuatu di dalam dunia ini pasti adalah ya orang-orang yang nyeleneh, bahkan pasangan-pasangan yang nyeleneh. Bahkan Madam Suki juga pernah melihat tuh pasangan yang istrinya itu aneh banget, yang dia itu seperti kegatelan kalau melihat cowok lain, dan suaminya itu mengizinkan. Tapi karena suaminya ini terlalu sayang sama istrinya dan tidak bisa menceraikan, dia juga tidak bisa mencari wanita lain. Akhirnya apa? Laki-lakinya ini membunuh setiap laki-laki yang dikencani oleh istrinya. Ya, jadi ini film, tetapi itu bisa terjadi di dalam dunia nyata. Bukankah film itu memang kadang dibuat dari apa yang terjadi? Tetapi mengenai pasangan yang swinger tadi ya, atau open marriage itu, memang itu ada di Indonesia. Jadi seperti arisan ya, dilakukan oleh teman-teman sendiri ya, atau lingkungan. Jadi misalkan di situ ada 10 pasangan ya. Nah, jadi nanti mereka itu arisan ganti-gantian pasangannya. Ya, jadi seperti itulah ya dunia. Nah, berbeda lagi dengan Agung Bangsawan. Halo Agung, Madam Suki waktu itu udah ini ya, mau ngintipin, dan sekarang janjinya udah dipenuhi. Jadi Agung Bangsawan mengatakan, makan jeruk ya Madam, rahasia besarnya LOL, begitu ya. Terus Madam Suki menjawabnya, itu dah gitu kan. Nah, terus dijawab sama Agung karena Madam Suki mengatakan mau diintipin gitu kan. Madam Suki, itu rahasia besar yang sangat memalukan. Kalau motifnya yang lain udah biasa buat laki-laki. Nah, itu kata si Agung ya. Terus karena Madam Suki mau ngintipin, jadi hari ini kita intipin ya. Jadi menurut si Agung itu terkoneksi nggak sama komentar yang pertama itu? Terkoneksi ya, maksudnya ada kayak apa ya, benang merahnya begitu ya, sama-sama begitu. Aduh, gimana nih ya? Nah, jadi kita buka kartunya aja yuk. Saat ini adalah tentang beban ya, beban dari Joshua yang tidak bisa dikatakan kepada pacarnya. Apalagi Joshua itu pernah meminta maaf, ya dong. Terus apalagi Joshua mengatakan, bukalah hatimu untuk laki-laki lain. Benarkah Joshua ini mempunyai beban yang begitu besar? Dan beban itu apa? Berhubungan dengan ibu. Ya, Ibu Putri ya. Apakah beban itu berhubungan dengan Ibu Putri? Putri. Jawabannya adalah, ingat, ini adalah prediksi. Iya. Jadi beban itu berhubungan dengan Ibu Putri. Nah, terus sebenarnya Ibu Putri ini ngapain Joshua gitu ya? Ibu Putri ini ngapain Joshua? Kalau beban yang dirasakan Joshua itu begitu besar sampai tidak bisa mengatakannya kepada pacarnya sendiri, ya? Sebenarnya ini Ibu Putri ngapain Joshua?
Ya. Jadi di sini sih mengatakan bahwa arti dari kartu ini adalah PC menguasai kehidupan Joshua. Apakah ini berhubungan dengan kepuasan nafsu seorang ibu kepada Joshua gitu ya? Sebenarnya Madam Suki nggak tega ya untuk melihat-lihat ini ya. Ini di sini ada Ace of Pentacles. Oke, mudah-mudahan enggak ya. Tentang apa? Di sini ada Five of Cups. Oh my God. Di sini ada Five of Swords. Oke. Jadi kalau pertanyaannya si Volta ini, apakah ini mengharap kepuasan nafsu? Di sini Ibu PC mengharapkan sebuah bantuan. Jadi bantuan seperti apa? Nah, di sini ada Five of Cups. Cups ini artinya adalah seseorang yang tidak menginginkan perpisahan. Wah. Oh my God. Nah, terus kalau Five of Swords ini adalah apa? Nggak mau gagal. Jadi gimana dong? Sebenarnya Madam Suki juga nggak suka ya menceritakan sesuatu dari orang yang udah meninggal begitu. Tetapi kan gini, Joshua ini kan membutuhkan keadilan. Kalau seandainya ini tidak dibuka, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kita semua kan ingin tahu gitu loh. Sementara banyak sekali asumsi liar yang mau nggak mau ya seperti ini kejadiannya gitu. Jadi ini sepertinya aneh kalau memang si Joshua ini dituduh melakukan sebuah pelecehan ataupun pemerkosaan begitu loh, iya kan? Nah, jadi tadi adalah dia sudah mempunyai beban, ternyata memang iya. Terus apakah ini tentang kepuasan nafsu begitu ya? Oke, jadi Madam Suki nge-up ini berdasarkan dari kalian ya. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah iya. Tapi Joshua melakukannya karena tekanan. Jadi Nine of Wands ini artinya adalah tekanan dan ketegasan. Kesimpulannya bisa jadi Joshua ini dipaksa ya selama ini menjadi ya begitulah ya. Apa ya tadi ini kan ada kata-kata pemuas nafsu atau apalah ya. Madam Suki sampai nggak bisa ngomong loh. Terus kalau itu yang terjadi kasihan ya. Kita jadi ingat kata-katanya Bang Reza ya. Bang Reza adalah seorang psikolog forensik. Beliau mengatakan bahwa kan ditanya sama Inang Irma ya kan, apakah apa itu pelecehan itu ada? Ada, tetapi itu adalah pelecehan yang terjadi kepada Joshua. Apakah selama ini Joshua menjadi pemuas nafsu? Pelecehan itu ada, tetapi yang berkuasa itu siapa? Masa Joshua? Kan Ibu PC. Ibu PC itu kan tinggal memerintah begitu. Kalau ditanya pelecehan itu ada, tetapi itu kebalikannya. Joshua yang mendapatkan pelecehan sampai dia tidak bisa mengatakan kepada pacarnya ataupun tunangannya ya, kepada Vera. Kemudian Joshua mengatakan bahwa biar aku menanggung ini semua. Terus kata-kata yang paling membuat kita itu yang nggak bisa ngerti, kenapa Joshua mengatakan kepada Vera, buka hatimu untuk laki-laki lain dan menikahlah, kalau abang sendiri saja. Oke, kita sedih ya, sedih banget ya. Menurut Agung, rahasia besar yang sangat memalukan kalau motif yang lain itu udah biasa buat laki-laki. Ya. Jadi kalau laki-laki itu misalkan poligami atau mempunyai istri lagi 2, 3, 4 asalkan mampu dan istri pertama bersedia, itu kan nggak apa-apa ya kan. Nah, tetapi kalau ini gimana?
Aduh, Agung, pertanyaan kamu. Jadi oke, ini Madam Suki membalas Agung. Jeruk makan jeruk. Sekarang kita tanya aja deh, atau kita cari tahu lewat kartu energi ini. Apakah FS dan Joshua itu ada hubungan? Iya, apa tidak? Bagaimanakah menurut energi kartu tarot? Di sini mengatakan the lover, artinya ada. Aduh, gimana nih, Madam Suki sampai nggak enak sendiri gitu loh. Mudah-mudahan ini nanti kebuka ya motifnya itu apa, supaya kita semua jadi tahu. Terus kalau Joshua ini ada di dalam sebuah penekanan dua orang ini, jadi bagaimana ya? Sedangkan Joshua ini sangat tertekan gitu. Kita cari tahu aja deh, apakah Joshua ini sebenarnya tertekan dengan kedua orang ini. Itu aja ya. Jawabannya iya, The Emperor. Sungguhnya ini adalah pembacaan yang sangat berat buat Madam Suki ya. Tapi mudah-mudahan ini semua adalah tidak benar ya. Kita masih mengharapkan yang lain aja gitu ceritanya, jangan seperti ini, jangan ada tekan menekan, jangan ada orang yang ditekan gara-gara untuk menyalurkan nafsu yang tidak normal begitu ya kan. Mudah-mudahan ini hanya prediksi ya, ingat ini adalah prediksi, kita nggak bisa pungkiri bahwa komentar atau asumsi di luar sana, termasuk asumsi kalian ini netizen 62 itu sudah berkembang liar. Jadi Madam Suki hanya menjawab berdasarkan dari apa yang kalian tanyakan. Tidak ada maksud untuk tidak menghargai almarhum Joshua, tapi bagaimanapun Joshua harus mendapatkan keadilan. Buat keluarga Joshua, mudah-mudahan apapun nanti yang disampaikan, misalkan apa yang tadi kita bicarakan ini benar, mudah-mudahan keluarga Joshua juga tunangan Joshua bisa memaafkan ini, ya kan? Nah, aduh, sampai aku nggak bisa ngomong lagi, Besti, nggak bisa ngomong. Jadi kita akhiri aja ya. Dan buat kalian yang mungkin saat ini mempunyai gangguan-gangguan tentang seksual ya, ingin berubah menjadi orang yang normal, misalkan tadi apa yang Madam Suki gambarkan melalui sebuah cerita ya, suami kalian atau istri kalian ngajakin open marriage ya, yaitu kan open marriage itu terbuka dengan pasangan lain. Kalian mesti apa? Daripada kalian bingung, kalian nggak tahu curhat sama siapa, curhat aja sama Madam Suki ya. Siapa tahu nanti akan menemukan solusinya dan juga bisa di-healing untuk sebuah pemulihan. Karena memang dalam dalam seksual ya, dalam kebutuhan seksual ini memang bermacam-macam ya. Jadi alangkah baiknya kebutuhan seksual itu dilakukan dengan normal-normal aja dan wajar-wajar aja gitu dong ya. Kalau seandainya Joshua ini adalah sebuah korban dari pemuas nafsu dari kedua orang majikannya, benar-benar ini membuat kita sedih ya. Dan bagaimana orang-orang di luar yang mengalami nasib seperti Joshua ini, entah dia laki-laki atau perempuan, mudah-mudahan Tuhan memberikan pertolongan. Itu aja ya. Jika harus speak the truth ya, harus dibuka kebenarannya gitu. Bagaimana seorang Joshua, dia laki-laki ya kan, tapi tidak berdaya ketika dia harus menerima penekanan dari suami istri, notabene itu adalah bosnya. Jadi kasihan banget ya. Ini seorang Joshua ya, jika ini benar. Bagaimana nasib anak-anak di luar sana? Ya, anak laki-laki yang kemudian mendapatkan sodomi, anak perempuan yang mendapatkan pelecehan, dan ini banyak sekali terjadi. Dan ada juga dari klien Madam Suki yang pernah mengalami itu semua.
ya, dan itu meninggalkan sebuah trauma yang sangat luar biasa yang dapat menghancurkan kehidupan mereka dan mereka nggak bisa melihat masa depan. Tapi karena mereka sudah mendapatkan healing yang tepat dari Madam Suki dan mereka sudah sembuh, mudah-mudahan. Madam Suki sedih ya kalau dengarkan ini, sedih karena I feel them gitu. Aku benar-benar merasakan posisi mereka begitu. Jadi sebelum mengakhiri video ini, buat kalian yang pernah mengalami abuse ya, kekerasan seksual ataupun pelecehan ataupun trauma ya, dibedakan sama orang tua kalian atau apapun itu ya, silakan datang kepada Madam Suki. Karena waktu tidak akan pernah bisa menyembuhkan. Karena kebetulan Madam Suki adalah seorang penyembuh emosi. Madam Suki akan membantu kalian jika kalian mempunyai trauma-trauma yang kalian alami pada waktu itu, ya. Tapi untuk semua itu ya kalian tentu harus mempersiapkan waktu, tenaga, ya juga harus menghargai waktu Madam Suki ya. Itu yang kita sebut adalah sebuah pengorbanan. Hidup ini memang tidak adil, ya. Karena terlalu banyak ketidakadilan. Jadi paling enggak adilah kepada diri sendiri. Jika kalian merasa bahwa kalian memang pernah terluka, segeralah untuk obati. Buat kalian yang mau reading tarot ataupun healing emosi kalian, silakan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.